sekarang saya akan menyampaikan cara untuk masuk ke aplikasi e-learning. Untuk masuk aplikasi e-learning ini kita menggunakan browser, bisa melalui browser Chrome atau bisa melalui browser Mozilla atau internet. Nah, saat ini saya akan menggunakan browser Chrome. Jadi klik browser Chrome. Masih dalam proses. Nah, aksesnya ini tentu tergantung dari perangkat yang Anda gunakan. Sekarang sudah muncul. Jadi klik di web search. Jadi pada browser web search ini kita klik URL-nya yaitu e-learning.ppd.ac.id. Lalu akhiri dengan tombol enter. Berapa detik kemudian muncullah halaman login. Jadi halaman login seperti ini, ada sebuah kotak dengan judul Bali tulisan Politeknik. Judul formnya adalah e-learning. Kemudian di sini ada dua yang harus kita isi, ada dua bagian, yaitu username dan password. Jadi username ini sudah diberikan oleh admin. Jadi semua yang berhak yang akan menggunakan e-learning ini sudah didaftarkan, sudah dimasukkan ke dalam database-nya, yaitu username dan passwordnya masing-masing. Nah, dalam hal ini saya sebagai seorang mahasiswa akan masuk ke e-learning. Tentu saja saya sudah terdaftar atau didaftar sebelumnya oleh admin. Di mana username yang diberikan adalah, kalau mahasiswa yang sebenarnya tentu pakai NIM. Kalau sekarang saya akan menggunakan atau diberikan username-nya berupa NIP. Jadi saya masukkan NIP 1965 0213 1988 dengan password standar yang diberikan 123456789. Kemudian klik login. Nah, sekarang saya sudah berhasil masuk ke aplikasi e-learning. Jadi kita pertama kali mencoba untuk mengenali apa saja yang ditampilkan pada halaman ini sebelum lanjut menggunakannya. Yang pertama adalah akun. Di sini sudah tertera akun saya, yaitu NIP, kemudian nama. Nah, kalau mahasiswa yang sebenarnya nanti tentu akan muncul di sini adalah NIM-nya dan nama yang bersangkutan. Di sini muncul ditampilkan jadwal perkuliahan terkini. Hari ini tanggal 28 Mei tidak ada jadwal terkini, artinya hari ini tidak ada jadwal. Tetapi di sebelah kanannya ada satu kotak lagi dengan judul pengumuman. Nah, dalam kotak pengumuman ini ada pengumuman yang dibuat, yang diunggah oleh dosen saya, jadi yang mengajar di kelas saya, yaitu pengumuman tentang pertemuan 1. Nah, untuk melihat apa saja isi pengumuman ini, tinggal kita klik pada judulnya, yaitu pertemuan 1. Klik, akan ditampilkan isi pengumumannya secara detail. Jadi mata kuliahnya adalah kesehatan. Yang pertama akan diselenggarakan dengan metode podcast dengan materi berupa PowerPoint. Artinya dosen saya nanti pada tanggal 29 itu akan, pada pertemuan pertama, akan menyelenggarakan kuliah daring melalui metode podcast, di mana materinya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, mulai tanggal 29 bulan Mei pukul 19. Jadi pertemuan pertama ini akan dimulai tanggal 29, mulai pukul 09.15 WITA. Artinya saya sebagai seorang mahasiswa nantinya harus siap pada jadwal yang ditentukan untuk online
pada aplikasi e-learning. Dilanjutkan dengan latihan soal, artinya nanti setelah pertemuan ini ada latihan soal yang harus saya kerjakan sebagai seorang mahasiswa dengan materi kesehatan ini. Kehadiran Anda langsung tercatat begitu join pertemuan yang telah dijadwalkan. Nah, begitu saya join, begitu saya online di aplikasi ini, maka dosen yang mengajar akan langsung mencatat kehadiran saya secara otomatis. Artinya aplikasi sudah menyiapkan itu. Sehingga dosen yang mengajar akan tahu siapa saja mahasiswanya yang join, siapa yang tidak. Dan bisa kehadiran ini, format kehadiran ini, atau list kehadiran ini bisa dicetak sebagai bukti hard copy-nya. Mohon diperhatikan dan dilaksanakan. Nah, itulah isi dari pengumuman untuk pertemuan 1. Jadi kita close dengan klik tanda silang di pojok kanan atas. Lanjut di bagian kiri. Jadi ada, ini disebut dengan navigator. Jadi halaman ini disebut dengan navigator yang berisi beberapa menu. Menu home. Jadi menu yang dipakai untuk ketampilan awal. Jadi seperti inilah tampilan awalnya. Kita berada di menu home. Nah, kelas itu dipakai untuk melihat. Jadi dipakai untuk melihat daftar kelas. Jadi kita klik menu kelas, muncullah di sini daftar kelas. Nah, tentu akan berbeda dengan universitas. Saya bisa saja masuk kelas yang berbeda, tetapi di Poltekpar tentu saja saya akan masuk di dalam kelas yang sama, tetapi dengan mata kuliah yang berbeda. Misalnya di kelas ini mata kuliah kesehatan, nanti di kelas yang sama mata kuliah bahasa Inggris, di kelas yang sama juga ada mata kuliah bahasa Indonesia, sesuai dengan jumlah mata kuliah yang didapatkan atau yang diberikan kepada kelas di mana saya berada. Kemudian lanjut ke menu Digilib e-learning. Menu Digilib e-learning ini adalah yang berhubungan dengan penyedia konten yang dapat dipelajari oleh penyedia. Artinya di sini ada dua macam Digilib e-learning. Ada digital library, ada video library. Siapa yang mengisi konten ini yang berupa digital library dan video library adalah para dosen yang mengajar. Nah, semua konten di sini baik digital maupun videonya, digital library maupun videonya ini bisa di-download, bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa yang memiliki akun e-learning. Sebagai contoh, saya klik video library. Nah, ternyata ada dosen yang sudah mengunggah sebuah video dengan judul antisipasi penyebaran virus corona. Nah, tinggal klik videonya, maka video akan ditayangkan. Kita coba digital library, nah masih kosong, artinya belum ada dosen yang mengunggah atau mengupload digital library. Lanjut ke menu setting. Menu setting ini dipakai untuk mengganti password. Nah, tadi oleh admin untuk pertama kalinya kita diberikan password yang standar untuk semua orang. Maka dari itu, untuk menjaga keamanan data kita, akun kita, maka sebaiknya password diganti sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Seperti saya saat ini, kalau tadi menggunakan password 123456789, maka akan saya ganti dengan yang baru sesuai dengan keinginan saya. Password saat ini tinggal kita ketik ulang 123456789. Kemudian password baru. Lanjut dengan klik button ganti password. Nah, selanjutnya akan ditampilkan ganti password atau password diganti. Artinya sudah berhasil saya mengganti password. Tinggal klik close. Nah, itulah cara untuk akses ke aplikasi e-learning.
Sekian terlebih dahulu, nanti akan saya lanjutkan untuk masuk ke beberapa menu atau beberapa fitur yang ada. Terima kasih. Jadi sebelum masuk, tinggal logout terlebih dahulu sebelum matikan komputer. Jadi ingat, setiap kali selesai menggunakan ini, klik logout. Logout aplikasi, ya. Nah, kita sudah keluar dari aplikasi ini. Terima kasih.